Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan Kurniawan dengan NIM AHIR 165. Jadi di sini saya akan menjelaskan, tentang proyek analisis strategik bisnis digital atau usulan perbaikan pada ekosistem Baseus atau di aplikasi Baseus. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan, latar belakang dari aplikasi Bazus ini. Jadi, kita harus sadari dulu bahwa persaingan bisnis digital hari ini itu telah berubah total. Produsen perangkat keras atau, ya semacam elektronik tidak bisa lagi sekedar menjual produk fisik, lalu memutuskan hubungan dengan konsumen. Saat ini terjadinya, pergeseran masif, ke arah ekosistem Internet of the Things atau LOT. Konsumen tidak lagi hanya melihat fungsi, fisik sebuah gadget ataupun elektronik lainnya, jadi melainkan, seberapa cerdas dan stabil perangkat lunak yang mendukung di, aplikasi, yang ada. Ya terus Baseus ini, menangkap peluang ini sangat sebagai langkah strategik untuk, mempertahankan relevansi pasar mereka. Selanjutnya di sini ada deskripsi ide dan profil bisnis. Jadi sebuah objek analisis Baseus Apps ini hadir bukan sekedar, sebagai pelengkap, melainkan sebuah pusat kendali atau digital hub untuk seluruh jajaran produk pintar mereka. Aplikasi yang tersedia ini gratis, ada di Android dan di iOS. Ini, membidik pangsa pasar yang sangat spesifik, yaitu generasi muda, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang memiliki mobilitas tinggi dan ketergantungan yang erat pada integrasi antara gadget, dalam aktivitas harian mereka. Oke, untuk selanjutnya ada fitur utama aplikasi ini. Jadi di aplikasi Baseus ini ada 3 pilar nilai guna utama yang ditawarkan oleh, Baseus kepada penggunanya. Yang pertama itu ada Smart Audio Essence yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengatur equalizer suara audio secara profesional. Kedua ini ada yang paling krusial adalah Device Location Tracker. Jadi sebuah fitur berbasis koordinat GPS untuk melacak posisi perangkat atau hardware yang tersalip ataupun hilang. Dan yang ketiga ini adalah in-apps OTA updates yang memastikan bahwa perangkat keras yang dibeli, konsumen selalu mendapatkan pembaruan sistem secara berkala langsung lewat koneksi nirkabelnya. Oke, untuk rantai pasok digital ini atau supply chain digital ini adalah dari sudut pandang operasional manajemen. Basius menerapkan konsep supply chain digital yang sangat efisien. Aliran informasi dari gudang pusat hingga ke tangan konsumen ini diintegrasikan secara real time melalui platform e-commerce terkemuka. Keunggulan utama ini terletak pada integrasi pasca pembelian. Ketika barang fisik sampai di tangan konsumen dan dihubungkan ke Baseus Apps, sistem akan secara otomatis mencatat dan mengaktifkan garansi elektronik konsumen. Ini adalah bentuk efisiensi administrasi yang memangkas, birokrasi manual. Oke, untuk dalam aspek SDM dan keuangan digital ini, transformasi ke arah digital tentu, berdampak langsung pada manajemen SDM dan keuangan. Secara, korporatif, kebutuhan tenaga kerja perusahaan kini bergeser drastis dari staf operasional toko fisik ke talenta kerja perusahaan kini bergeser drastis ke staf operasional toko, online ataupun customer support dan yang responsif lah pokoknya. Sementara sementara dari aspek, finansial atau, Baseus ini memanfaatkan integrasi, cashless payment gateway yang aman untuk memastikan setiap transaksi berjalan secara instan, transparan, dan meminimalkan biaya overhead operasional. Oke, untuk etika dan keamanan data digitalnya ini aspek yang tidak kalah penting dalam bisnis digital, adalah etika dan tata kelola data, karena aplikasi Baseus Apps ini
memantau lokasi perangkat secara real time lewat GPS handphone. Aplikasi ini membutuhkan izin akses sensitif pada ponsel pengguna. Di sinilah letak tanggung jawab moral perusahaan. Baseus wajib menerapkan enskripsi ujung ke ujung yang ketat guna menjamin bahwa data koordinat lokasi konsumen tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada bisnis model kanvas atau BMC. Jadi untuk menetapkan logika bisnis ini secara komprehensif, jadi saya menyusun bisnis model atau BMC dari aplikasi Baseus Apps ini, bisa dilihat di slide. Jadi kekuatan model bisnis ini bertumbuh pada value proposition untuk menawarkan harmonisasi antara kestabilan LOT dan garansi digital. Segmen pelanggan difokuskan pada tech saving youth dan komunikasi audio. Sementara untuk infrastruktur biaya dan pendapatan bergeser dari sekedar penjualan komoditas fisik tunggal menjadi penjualan berbasis ekosistem dan menciptakan biaya beralih tinggi bagi konsumen agar mereka tetap setia pada brand Baseus ini. Oke, untuk strategi memperoleh pengguna atau user acquisition. Jadi bagaimana caranya si aplikasi Baseus ini mendorong pertumbuhan penggunaan atau user acquisition. Strategi yang mereka gunakan yaitu sangat praktis. Mereka memanfaatkan ekosistem hardware yang sudah ada dengan menyelipkan QR code wajib diunduh di setiap kotak produknya. Sebagai pemicu psikologis konsumen diberikan insentif berupa perpanjangan garansi gratis jika mereka mendaftar di aplikasi. Strategi ini dikombinasikan dengan tes influencer marketing di platform video untuk membangun kesadaran massa tentang fungsi ekosistem digital ini. Oke, untuk analisis utama yaitu di Play Store dan feedback-nya dari konsumen yaitu dalam implementasi di lapangannya. Ditemukannya sebuah celah krusial berdasarkan riset umpan balik objektif pada Google Play Store. Aplikasi ini kerap mendapatkan masalah pemutusan otomatis atau auto unlink. Oke. Saat berjalan di latar belakang sistem ponsel, masalah teknis ini berdampak fatal karena membuat fitur pelacakan GPS mendadak lumpuh saat perangkat benar-benar hilang. Kendali operasional inilah yang menjadi pemicu utama merosotnya kepuasan pelanggan dan menumpuknya sentimen negatif dari pengguna. Oke, untuk rancangan usulan solusi digital yang saya berikan ini berdasarkan permasalahan tersebut, saya merumuskan sebuah usulan solusi digital jangka pendek yang taktis, yaitu pengembangan fitur widget sekali klik di layar utama ponsel pengguna. Widget ini berfungsi sebagai tombol pintas bagi pengguna untuk menyambungkan kembali perangkat yang terputus tanpa repot membuka aplikasi utama dari awal. Ditambah dengan integrasi fitur apps ini, troubleshoot, sistem akan secara proaktif mendeteksi kegagalan koneksi yang memunculkan pop-up bantuan mandiri agar konsumen tidak panik. Oke, untuk implementasi dan indikator suksesnya ini, rancangan implementasi solusi ini akan memanfaatkan Google Play Developer Console untuk pembaruan berkala dan optimasi Bluetooth agar penggunaan daya tetap efisien. Tolak ukur atau indikator keberhasilan dari proyek perbaikan ini ditargetkan secara kuantitatif, yaitu mempunyai perusahaan menekan angka keluhan koneksi hingga 50% dan mendongkrak kembali rating aplikasi di Play Store ke angka psikologis yaitu 4,2 ke atas.
Oke, untuk kesimpulan dari saya itu sebagai kesimpulan akhir di studi kasus ini, yaitu di aplikasi Basius ini, memberikan pelajaran berharga dalam manajemen bisnis digital, keunggulan fisik ataupun hardware dari sebuah, produk tidak lagi bisa menjadi senjata tunggal di pasar modern. Kunci dari loyalitas pelanggan jangka panjang dan keunggulan kompetitif yang berjalan terletak pada keselarasan yang utuh antara kualitas barang fisik dan stabilitas aplikasi pelayanan digital yang menemaninya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kesalahan dari saya dari penyampaian maupun dari materi yang telah saya sampaikan di PPT ini. Sekian dan terima kasih.